Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semoga diberikan keberkahan untuk kita semua dalam mengemban amanah kita menjadi seorang guru. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan aplikasi KBM online yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran online siswa yang sedang PKL, begitu ya Bapak Ibu. Baik, pada dasarnya untuk saat ini aplikasi ini digunakan untuk pembelajaran jarak jauh khusus siswa yang sedang PKL. Adapun nanti jika terjadi WFH, insya Allah mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu kita semua Bapak Ibu guru dalam mengajar KBM walaupun WFH, kita tetap bisa melaksanakan interaksi atau KBM dengan efisien gitu. Oke, kembali Bapak Ibu ke topik awal kita, yaitu untuk membahas aplikasi KBM online SMK Citra Madani. Nah, saya akan menjelaskan ada 3 tahap, yaitu saya akan menjelaskan fitur dari admin sendiri dan fitur guru serta fitur siswa gitu. Nanti tiga fitur ini halamannya berbeda. Nah, saya akan coba memperlihatkan dulu tampilan halaman admin ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk saya yakin Bapak Ibu guru hebat akan terbiasa nantinya menggunakan aplikasi ini. Walaupun sekarang mungkin agak sedikit belum paham karena memang ini awal ya. Ini awal kita terapkan di sekolah kita di SMK Citra Madani. Bahkan mungkin swasta di kalangan swasta mungkin sekitaran Rajik ini baru kita yang membuat hal seperti ini. Oke, baik, di sini kita sudah ada di tampilan admin. Tampilan admin fiturnya ada pendaftaran, kelola user, grup dan mafel, rekap absen dan master data. Saya tidak akan terlalu gamblang untuk menjelaskan fitur admin ini karena admin ini nanti dipegang oleh mungkin administrator dan mungkin kepala sekolah. Dan kepala sekolah nanti fungsinya untuk monitoring saja atau mengetahui saja aktivitas apa yang dilakukan di dalam sebuah aplikasi ini gitu. Dan saya pun tidak begitu sempurna aplikasi ini ya Bapak Ibu, masih banyak kekurangan. Namun mungkin untuk saat ini harapan saya adalah bisa membantu Bapak Ibu guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, tapi bisa dipantau dengan interaksi dari Bapak Ibu dan siswa gitu ya. Ada fitur pendaftaran, kelola user, guru mapel, rekap absensi, master data. Nah, master data ini nantinya yang akan memberikan fitur-fitur pada halaman guru atau siswa. Nah, oke, mungkin saya nggak terlalu bahas ini dulu karena ini sifatnya
administrator. Jadi Bapak Ibu hanya sebagai user, kita akan langsung ke halaman atau tampilan guru. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan dibuatkan akun, nanti akunnya akan diberikan oleh saya nanti ke Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru tinggal akses. Bagaimana cara aksesnya? Jangan lupa ya, nanti masukkan dulu username-nya. Ya, username-nya, terus kemudian password-nya. Ya, kita tunggu beberapa detik. Nah, ini kita akan masuk ke sini. Ya, ini adalah tampilan guru atau tampilan halaman saya sebagai guru. Nanti masing-masing Bapak Ibu juga punya tampilan halaman yang sama seperti ini. Gitu. Ada apa aja fiturnya? Ada sesi mengajar, periksa tugas, rekap absensi, profil. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu bagaimana caranya Bapak Ibu mengajar di aplikasi ini. Bapak Ibu guru mengajar hanya tinggal buka di sini, ada namanya buka sesi. Buka sesi, pilih sesinya sesi apa, atau pembelajarannya pembelajaran apa, atau materinya materi apa. Contoh, misalkan materinya adalah materi, kalau saya pribadi karena saya mengajar di TKJ, saya akan membuat sebuah materi yang namanya rangkaian jaringan. Contoh aja ya ini ya. Pilih mapel apa nih termasuknya, ke desain web kah atau ke konsentrasi keahlian kah gitu. Karena ini saya TKJ ya, saya memegang 2 mapel. Kalau Bapak Ibu misalkan bahasa Indonesia, ya tinggal pilih aja, nantinya di sini muncul bahasa Indonesia. Begitu ya Bapak Ibu. Atau seterusnya bisa matematika, bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Ya, karena rangkaian jaringan ini adalah konsentrasi keahlian TKJ, maka saya pilih konsentrasi keahlian TKJ. Pilih kelasnya kelas berapa. Apakah ini pembelajaran kelas LPK, TSMK atau TKJK? Kalau karena ini TKJ, konsentrasi keahlian TKJ kan nggak mungkin di sininya pilih kelasnya 12 TSM, pasti pilih antara TKJ ya, 12 TKJ ini. Nah, di sini biarkan saja hadir. Ya, hadirkan saja, jangan pilih terlambat izin sakit alfa, nggak usah. Ini untuk Bapak Ibu guru, atau misalkan Bapak Ibu guru mau menggunakan fitur ini boleh. Misalkan Bapak Ibu guru terlambat datang ke sekolah atau terlambat memberikan materi, klik aja terlambat di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu izin, misalkan tidak memberikan materi, ya izin di sini. Kalau Bapak Ibu sakit, kasih keterangan sakit, berarti tidak memberikan materi. Atau lagi misalkan alfa, sebenarnya fitur ini digunakan untuk siswa sebenarnya nantinya ya. Jadi Bapak Ibu cukup pilih hadir saja gitu. Klik buka sesi. Nah, ada rangkaian jaringan. Nah, ini dia. Nanti kita lihat, atau Bapak Ibu juga bisa memberikan materinya di sini, tambahan materinya misalkan ya. Itu bisa ya. Nah, misalkan si materi si Bapak Ibu itu mau memberikan materi rangkaian jaringan. Nah, tugasnya apa nih? Tugas dikumpulkankah atau tugas dipelajari saja gitu. Kalau hanya dipelajari saja ya berarti tidak ada tugas untuk siswa ya kan. Tidak, si siswa ini tidak memberikan tugas atau store tugas kepada Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan ada tugas, misalkan perlu dikumpulkan, berarti seperti ini. Contoh saya perlu dikumpulkan ya. Judulnya adalah
topologi misalkan, buat topologi jaringan misalkan bus lengkap dengan IP address misalkan seperti ini ya. Misalkan ada linknya, atau link materinya, bisa Bapak Ibu nanti kirimkan di sini. Contoh Bapak Ibu ada di Google, misalkan di Google, misalkan seperti ini, tinggal dibagikan saja. Contoh salin, ya, salin salin linknya nih, link share-nya, atau bisa salin, pokoknya ada tulisan salin aja nantinya di Bapak Ibu guru kalau mau ngasih materi. Karena kalau misalkan nggak ada materinya, contoh hanya ditugaskan untuk seperti ini saja, itu bisa ya Bapak Ibu. Nah, tanggalnya Bapak Ibu nggak usah isi karena ini kita fleksibel ya Bapak Ibu ya, karena fleksibel itu. Kalau Bapak Ibu punya gambar yang sudah di drop ke Google Drive, itu bisa ditambahkan di sini ya. Kalau nggak ada ya udah seperti ini aja ya, kemudian klik kirim. Nah, Bapak Ibu sudah memberikan tugas. Mana buktinya? Nah, buktinya nih, lihat materi dan tugas nih ya. Buat topologi jaringan bus dengan lengkap ya, lengkap dengan IP address, begitu. Selesai nih Bapak Ibu memberikan materinya ya. Dari sini saja Bapak Ibu sudah memberikan materi. Nah, bertindak sebagai nantinya langsung ke siswa. Kita akan coba buka fitur siswa ya. Nah, nanti siswa ya diwajibkan untuk mendaftar dulu karena siswa tidak punya akun nih ceritanya ya. Untuk siswa itu perlu yang namanya daftar. Klik daftar di sini nantinya, ketika dikasih link, buka linknya, klik daftar di sini. Nah, nama lengkap misalkan ya, isi dengan nama lengkap kalian ya, atau lengkap nama lengkap siswa. Misalkan Abdul Muhi misalkan namanya gitu. Nah, username-nya bebas, mau pakai Abdul, mau pakai Muhi, terserah. Yang penting kalian ingat, yang penting siswa ingat ya. Misalkan username-nya Muhi misalkan seperti ini. Passwordnya bebas ya, terserah kalian, bebas. NISN-nya misalkan masukkan NISN-nya ya, tanggal lahirnya ya, kalau misalkan kalian tanggal lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Saya contohkan di sini, misalkan si Abdul Muhi ini lahir bulan Juli ya 2026 misalkan ya. Pilih jurusan TKJ, TSM atau LP. Karena tadi saya udah buat contohnya adalah di TKJ. Kita akan lihat dulu nih progresnya seperti apa, berarti saya pilih TKJ. Atau kalian nanti misalkan siswa TSM ya pilih TSM. Kalau kalian siswa LP ya pilih LP. Ya, jangan siswa LP pilih TKJ, siswa LP pilih TSM ya. Sesuaikan dengan jurusan kalian. TKJ misalkan. Nah, pilih kelasnya kelas berapa? Kelas 12, TKJ 1 atau TKJ 2 ya kan. Tinggal pilih saja. Ya, nah kalian nih sekarang kan lagi PKL, kalian tinggal tuliskan di sini tempat PKL-nya di mana atau nama perusahaannya apa. Contoh PT Citra Madani Unggul misalkan. Jalannya, alamatnya Jalan Perum Daun Indah Prima. Klik daftar. Nah, tunggu sebentar sampai dia selesai merender. Nah, pendaftaran berhasil ya.
menunggu persetujuan admin sebelum dapat login. Berarti kalau kalian sudah daftar terus muncul seperti ini, silahkan hubungi wali kelas, ya, wali kelas kalian, atau tunggu persetujuan admin. Biasanya kalau adminnya on time lagi di depan laptop, itu akan muncul yang namanya notifikasi seperti ini. Pendaftaran siswa baru Abdul Muhi, ya kan? Menunggu persetujuan. Nah, di sini fungsinya si admin adalah, ya, fungsinya si admin adalah ini. Nah, Abdul Muhi, setujui atau tolak. Nah, kenapa fitur ini dibuat? Karena biar tidak ada kesalahan nama atau nama yang tidak dikenal. Misalkan nama tongkrongan atau apa, ya kan, namanya si Jack atau apa gitu, kita bisa tolak gitu. Kalau namanya sudah sesuai dengan nama siswa tersebut, kita tinggal setujui. Nah, setelah disetujui, ya, akan hilang seperti ini. Nah, si siswa baru bisa login. Tadi username-nya jangan lupa ya, Muhi. Masukkan passwordnya, kemudian masuk. Kalau misalkan tadi belum diterima, kamu tidak akan bisa masuk. Begitu, ya. Nah, di sini, ya. Nah, tampilan siswa akan seperti ini. Ada sesi tugas, ada rekap saya atau profil. Rekap saya itu apa sih? Rekap saya ini si siswa nantinya bisa melihat absensi dari kelas manapun, itu dari semuanya, ya. Nah, ini profil. Di profil siswa nantinya akan ada nama, ya, nama, username, dia sebagai siswa aktif, NISN, tanggal lahir, jurusan, kelas. Nah, kita bisa tahu nih perusahaannya di mana atau tempat PKL-nya di mana. Sama seperti kurang lebih seperti tampilan guru. Nah, di sesi kelas nanti si siswa akan seperti ini. Klik absen hadir. Ya. Klik absen hadir dulu, baru absen dulu. Setelah absen nanti akan muncul materi tugas atau nyatakan selesai. Jangan klik nyatakan selesai kalau kalian belum melaksanakan tugas kalian, karena akan dicek nantinya di sana. Akan dicek di mana? Di halaman guru. Ya. Rangkaian jaringan, tugasnya adalah topologi. Buat topologi jaringan bus lengkap dengan IP address. Ya. Nah, contoh seperti ini. Karena ini kan catatan, ya, misalkan ini tugas saya, Pak. Atau misalkan dengan bahasa Assalamualaikum. Ya, seperti ini, ya. Contoh, hasil dari tugas kalian sudah kalian unggah di Google Drive. Harusnya sih begitu, harusnya. Ya, harusnya begitu. Nah, di Google Drive ini nanti kalian, ya, contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Pak, ini harus dibagikan oleh kalian, ya. Linknya harus upload ke Google Drive, ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Biar nanti kalian pada saat lulus dari sini, kalian sudah punya Drive, dan Drive itu nantinya digunakan untuk melamar kerja, ya. Email, nanti kan banyak perusahaan yang minta email. Kirimkan CV kalian ke email.
Nah, di email itu nanti draftnya itu disimpan di drive ini gitu ya. Jadi untuk sambil menyelam sambil minum air itu seperti ini, sambil mengerjakan tugas sambil belajar teknologi untuk menatap masa depan kalian gitu. Pada saat kalian sudah lulus atau sudah lulus dari sini mau melamar kerja, kalian sudah tidak asing lagi dengan tampilan Drive atau melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam Google Drive begitu. Nah, misalkan seperti ini, tadi sudah disalin ya linknya. Nah, sudah disalin linknya. Nanti kamu tinggal gini nih, pastikan di sini, kirim. Nah, sudah ya. Kalau sudah, dia akan hilang. Materi dan tugas ini akan hilang otomatis. Nah, ini. Karena tadi kamu sudah tuh. Statusnya menunggu. Ya, menunggu apa? Menunggu dikoreksi oleh gurunya. Nah, kalau di gurunya sudah diterima, contoh ini halaman guru. Ya, ini halaman guru. Kita lihat. Nih, ada notif di sini. Lihat. Pengumpulan tugas baru, Abdul Muhi mengumpulkan topologi. Nah, kita lihat dulu ya. Mengumpulkan tugas. Lihat materi dan tugas. Ini di mana? Ini periksa tugas. Diperiksa tugas ya, ada di fitur periksa tugas. Nah, Abdul Muhi ya sudah mengirimkan tugasnya. Kita tinggal lihat aja, buka linknya, misalkan benar nggak nih itu. Kalau misalkan benar berarti terima. Kalau misalkan perlu diperbaiki, minta untuk perbaikan. Kalau misalkan ini kayaknya bukan tulisan dia, atau misalkan ada timbul kecurigaan, oh ini hasil dari screenshot atau dari temennya, bukan dari hasil dia sendiri bikin, misalkan, Bapak Ibu bisa tolak. Begitu, Bapak Ibu bisa tolak. Ya, bisa ditolak. Nah, karena ini misalkan benar, pilih aja terima. Oke. Bagus. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Tetap semangat. Nah, kirim tugas ya. Terima tugasnya. Nah, kalau sudah diklik terima tugasnya, si siswa nantinya akan dapat notifikasi hasil penilaian tugas. Nah, hasil penilaian tugas ini seperti apa? Hasil penilaian tugasnya nih. Tugasnya coba nanti di ini dulu. Sebentar. Nah, ini ya rekapan saya. Itu rekapan untuk hadir aja ya siswa. Nah, ini nah, dibuka, selesai. Atau tadi topologi mana? Ini kan materi tugas. Nah, dia akan dinyatakan diterima. Catatan guru, oke, bagus, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya, tetap semangat. Selesai siswa tersebut. Itu berarti tugasnya sudah selesai. Misalkan hari berikutnya Bapak Ibu mau memberikan lanjutan dari materi tersebut, misalkan dia tetap masih di rangkaian jaringan, tinggal ditambahkan saja.
kumpulkan. Judulnya adalah eh, apa namanya eh, membuat kabel susunan, judulnya kabel UTP misalkan. Buatlah susunan kabel UTP apa namanya tipe strike, misalkan seperti ini. Kirim aja ke anaknya. Kalau mau nambah seperti itu berarti Bapak Ibu jangan selesaikan mengajar ini, jangan ya, karena biar misalkan biar ininya sedikit, atau misalkan mau hari itu satu misalkan Bapak Ibu, ya udah klik aja selesai mengajar gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, nah dia akan ada notifikasi lagi nih, kabel UTP tugas baru, mapel konsentrasi keahlian mengerti. Nah, mana tugasnya? Nah, kabel UTP kumpulkan dan perbarui, sama seperti tadi. Oke, mungkin sampai sini ya Bapak Ibu siswa. Intinya kalian buat saja akunnya di sini ya, klik daftar di sini ya, klik daftar di sini ya, nama lengkapnya isi, semuanya diisi, sesuaikan dengan biodata kamu ya. Intinya ini mudah dan ini sangat efektif, meskipun masih banyak kekurangan dalam aplikasi ini. Mudah-mudahan ini tidak tidak menghalangi kita untuk saling support system dalam mengajar. Jadi Bapak Ibu guru berusaha memberikan materi melalui aplikasi ini, dan kalian pun harus bisa menggunakan aplikasi ini dan bekerja sama dengan Dewan Guru. Dewan Guru memberikan materi dan kalian mengerjakan tugas dari Dewan Guru tersebut. Begitu ya. Mungkin itu saja yang nanti akan saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti apa saja yang menjadi sebuah pertanyaan, nanti bisa chat saja saya ataupun wali kelasnya, nanti biar wali kelasnya mengkonfirmasi kepada saya. Begitu. Dan bagi Bapak Ibu guru yang mungkin kurang paham juga, bisa nanti tanyakan saya langsung, atau misalkan datang ke saya sambil menunjukkan, Pak ini gimana cara kirim tugasnya, nanti biar saya yang ajarkan langsung gitu. Mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi saya akan kasih penjelasan kepada Bapak Ibu guru bagaimana cara menggunakan apps ini gitu. Intinya jangan merasa ribet, jangan merasa tidak bisa. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu guru, karena sekolah itu tidak memandang batas usia, atau mencari ilmu itu tidak dibatasi oleh usia ya. Selama kita masih mampu dan kita mau untuk belajar terus menerus, insya Allah kita bisa begitu ya. Terima kasih, ini pemaparan sederhana dari saya, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu guru serta siswa dalam menjalin KBM online ini, karena ini pertama ya yang ada di sekolah kita tercinta ini. Jadi wajar saja kalau masih sedikit canggung atau belum terbiasa menggunakan teknologi, begitu ya. Nanti kedepannya insya Allah kalau memang saya
sehat selalu dan bisa berkontribusi. Insya Allah saya akan membuat beberapa hal untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu guru nantinya. Oke, akhir kalam dari saya, sehat selalu Bapak Ibu guru, bahagia selalu Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru.